Pembalasan ilahi seringkali menjadi tema dalam setiap kisah yang muncul di mitologi kuno. Dalam mitologi Yunani, ada seorang dewi pembalasan yang berurusan dengan pelaku kejahatan dan memastikan bahwa ada keseimbangan dalam kehidupan manusia. Ia menjadi agen kejatuhan seseorang yang tak terhindarkan, menghukum orang-orang yang lancang menentang para dewa, kebanggaan berlebihan, dan kebahagiaan yang tidak layak. Dia adalah Dewi Nemesis. Nemesis adalah dewi hukum dan keadilan, selain juga dewi pembalasan. Ia menghukum orang yang berbuat jahat atau yang memperoleh nasib baik yang tidak layak. Apabila Dewi Tyche memberikan nasib baik bagi seseorang, Nemesis dapat dengan mudah menariknya kembali jika ia merasa bahwa orang tersebut tidak pantas memperoleh nasib baik itu. Nemesis disebut juga dengan nama Rhamnusia. Ia digambarkan sebagai seorang dewi yang tak kenal belas kasihan dan selalu memberikan hukuman dengan tegas, sesuai dengan namanya yang berarti memberikan yang seharusnya. Dalam mitologi Romawi, Nemesis disamakan dengan Dewi Invidia. Dalam seni Yunani, Nemesis kadangkala digambarkan sebagai dewi bersayap yang memungkinkannya melakukan perjalanan dengan cepat ke tempat ia butuhkan. Sang dewi membawa dahan apel di satu tangan dan roda keberuntungan di tangan yang lain. Dia juga terkadang ditampilkan dalam kereta perang yang ditarik oleh Griffin dengan tali kekang adamantin. Beberapa seniman kuno awal menggambarkan Nemesis sebagai wanita muda dan cantik yang bersayap dengan berpakaian putih, sedangkan generasi selanjutnya menampilkannya sebagai makhluk yang menyeramkan dan menakutkan. Nemesis umumnya dianggap sebagai putri dari Dewi Malam Nyx yang melahirkannya tanpa ayah. Kadang-kadang disebutkan bahwa ayahnya adalah Erebus, suami Nyx. Asal-usul ini menjadikan Nemesis sebagai dewi awal dari generasi yang mendahului Zeus dan dewa-dewi Olympus, setidaknya dalam silsilah para dewa. Meskipun sudah mendahului Zeus, Nemesis sering berhubungan dengan dewa tertinggi tersebut, dan dialah yang diutus untuk berurusan dengan manusia yang percaya bahwa sang dewi adalah pengawas para dewa. Kisah-kisah terkenal yang menampilkan Dewi Nemesis seringkali tidak berurusan dengan orang-orang jahat, tetapi sebaliknya ia muncul sebagai pembalas atas cinta yang ditolak. Ini adalah pembalasan Nemesis yang dipanggil oleh para kekasih Narcissus, terutama Echo. Narcissus menolak setiap cinta yang datang padanya dengan cara yang menyakitkan. Jeritan hati para nimfa termasuk Echo atas penolakan cinta mereka kemudian didengar oleh Dewi pembalasan Nemesis, dan akhirnya sang dewi memutuskan untuk menghukum Narcissus. Ia dikutuk supaya mencintai dan tidak pernah mendapatkan balasan dari cintanya, seperti yang dialami oleh gadis-gadis patah hati akibat kesombongannya. Nemesis akan memastikan bahwa Narcissus akan jatuh cinta dengan bayangannya sendiri di kolam, dan kemudian Narcissus akan terbuang sia-sia ketika dia terus-menerus memandangi bayangan dirinya dengan penuh kerinduan. Secara umum dikatakan bahwa Nemesis sendiri tidak memiliki keturunan, meskipun kadang-kadang sang dewi disebut sebagai ibu dari Telesine, seorang pengrajin logam yang ahli dalam legenda, tetapi Telesine lebih sering dianggap sebagai anak Dewi Bumi Gaia. Beberapa sumber kuno juga mengklaim bahwa Helen dari Sparta, yang terkenal sebagai wanita paling cantik, pemicu terjadinya perang Troya dalam mitologi Yunani, adalah putri Nemesis yang lahir dari hubungannya dengan Zeus, sang raja dewa. Saat itu sang dewi cinta Aphrodite telah membuat Zeus jatuh cinta pada Nemesis. Zeus berusaha mengejarnya, namun Nemesis terus kabur dari kejaran itu. Karena takut, Nemesis kemudian mengubah wujudnya menjadi seekor ikan, lalu menjadi seekor angsa betina. Zeus tidak menyerah begitu saja, dia pun mengambil bentuk seekor angsa jantan, dan dalam wujud itulah Zeus akhirnya berhasil memperdaya Nemesis. Dalam versi yang berbeda, Zeus akhirnya berhasil mendekati Nemesis melalui suatu tipuan. Dewi cinta Aphrodite menyamar sebagai seekor elang yang sedang berpura-pura memburu Zeus, yang kala itu menyamar sebagai seekor angsa. Melihat itu, Dewi Nemesis merasa kasihan dan lalu menolong sang angsa. Nemesis kemudian tertidur sambil memeluk angsa tersebut. Pada saat itulah Zeus dalam wujud angsa melaksanakan rencananya. Setelah itu Zeus pun pergi meninggalkan sang dewi. Untuk mengenang peristiwa itu, Zeus mencitrakan satu rasi bintang di angkasa yang berbentuk seekor angsa, kini dikenal sebagai konstelasi Cygnus. Dari hubungan itu, Nemesis lalu melahirkan telur yang berwarna biru dan perak. Telur itu kemudian ditemukan oleh seorang gembala, atau mungkin oleh Hermes. Telur itu diberikan kepada Leda.
Dari telur tersebut menetaslah seorang perempuan yang diberi nama Helen. Leda akhirnya membesarkan Helen seperti putrinya sendiri. Meskipun begitu, dalam kisah perang Troya, Helen lebih sering dianggap sebagai putri Zeus dan Leda. Nemesis adalah sejenis keilahian yang fatal, karena ia mengarahkan urusan manusia sedemikian rupa untuk memulihkan keseimbangan yang tepat dimanapun ia merasa seharusnya. Sang Dewi mengukur kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, dan siapapun yang diberkati dengan terlalu banyak hadiah dan keberuntungan akan dikunjungi olehnya dengan kehilangan dan penderitaan, sehingga orang tersebut menjadi rendah hati dan merasa bahwa ada batas-batas di luar yang tidak bisa dicapai oleh kebahagiaan manusia. Gagasan ini muncul dari kepercayaan bahwa para dewa iri akan kebahagiaan manusia yang berlebihan, dan untuk itulah dibutuhkan sosok seorang Nemesis, sang dewi pembalasan,